Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Rahimul Wiki dengan NIM 11920700058 pada mata kuliah Sensor dan Transducer. Baik, pada video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai kunci elektrik menggunakan password. Nah, ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya gitu. Nah, kalau sebelumnya kita belum apa sih namanya? Si alatnya itu belum beres. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview karena alatnya sudah dirancang. Nah, kembali lagi kita bahas latar belakang saya membuat alat ini. Yang pertama yaitu karena tindak kriminal berupa kasus perampokan rumah masih sering terjadi di negara kita. Nah, seringkali kita melihat kejadian perampokan rumah maupun kantor masuk melalui jalur pintu atau jendela. Nah, kalau seandainya lewat jendela, kita bisa mengatasinya menggunakan terali gitu ya. Nah, gimana kalau pintu? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan supaya perampokan tidak dapat masuk ke rumah kita. Yang pertama, kita menggunakan CCTV untuk mengawasi lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, yang kedua, kita juga menggunakan teknologi sederhana menggunakan Arduino, yaitu membuat kunci pintu, tetapi kita menggunakan password. Nah, ketika passwordnya itu kita masukkan, betul nih, maka pintu kita otomatis akan terbuka. Nah, dengan sekian detik, nah pintu kita akan otomatis terkunci kembali gitu. Nah, syaratnya kalau rumah kita ingin aman, nah si passwordnya tidak kita sebar ke orang lain. Nah, untuk kita aja. Nah, adapun alat bahan yang kita gunakan, kalau kemarin kita menggunakan LCD, nah sekarang kita tidak menggunakan LCD karena ada beberapa kendala. Nah, yang pertama kita menggunakan Arduino Uno, yang kedua kita menggunakan Arduino IDE untuk pengkodingan. Nah, kita menggunakan fuse buzzer. Nah, ketika pintu atau si solenoid itu terbuka, nah buzzer ini akan berbunyi. Nah, ketika pun pintu tertutup, nah otomatis buzzernya juga akan berhenti berbunyi. Nah, di sini kita setting waktu bunyinya itu 20 detik. Yang kedua selanjutnya kabel jumper, keempat selanjutnya laptop. Nah, di sini karena solenoid kita menggunakan daya 12 volt, maka di sini kita menggunakan power supply tambahan. Karena pada Arduino-nya sendiri itu cuma 5 volt ya, jadi tidak cukup. Atau kita bisa menggunakan baterai. Selanjutnya ada Proteus, solenoid, dan kita menggunakan keypad 4x4. Nah, di sini kita juga menggunakan relay yang satu channel aja. Nah, yang terakhir itu ada board buat mempermudah kita buat merancangnya. Nah, silakan ditonton sampai habis video ini mengenai kunci elektrik menggunakan password. Dapat dilihat di sini kita sudah merangkai untuk pengkodingan kunci pintu menggunakan solenoid. Nah, di sini kita menggunakan solenoid. Ada dua baterai. Di sini baterainya itu bertegangan 9 volt. Kenapa harus dua? Karena di sini tuh kita menggunakan solenoid yang membutuhkan tegangan sebesar 12 volt gitu. Jadi seandainya tegangannya kurang atau kita tidak menggunakan baterai, kan di Arduino ini ada tegangannya, tapi cuma 5 volt. Nah, ini tidak dapat menggerakkan si solenoidnya sendiri. Nah, di sini kita menggunakan keypad 4x4, Arduino, relay, dan kita juga memberikan outputnya suara ya, output suara menggunakan buzzer. Nah, ketika password yang kita masukkan benar, nah di sini buzzer akan berbunyi dan juga solenoidnya akan kebuka. Nah, kalau posisinya seperti sekarang ini kekunci ya. Tapi kalau seandainya masuk ke dalam, itu berarti si pintunya sedang terbuka. Oke, sebelumnya ketika solenoid itu tidak dialiri oleh arus atau tegangan, nah di sini solenoidnya itu bisa di ini. Tetapi ketika solenoidnya itu dialiri arus dan diberi kodingan, nah ini tuh akan tertahan, akan terkunci di dalam dan juga pun di luar. Jadi tidak bisa didorong masuk.
Baik, kita upload dulu si codingannya untuk Arduino-nya. Oke, selain itu kita juga menggunakan serial monitor untuk mengetahui apakah output dari keypad ini berfungsi apa tidak. Oke, lanjut. Mari kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah 0 sebanyak 8 kali. Oke. Nah, di sini si solenoidnya ternyata sedikit mengalami apa ya? Kayak gerakannya kurang maksimal gitu. Mungkin karena dari baterainya yang sudah agak terpakai gitu dari tadi, sehingga dayanya semakin berkurang. Nah, di sini akan mempengaruhi dari solenoidnya. Nah, tadi kita sudah merancang waktunya selama 20 detik. Nah, ketika waktunya sudah habis, maka si solenoidnya ini sendiri akan terkunci secara otomatis kembali. Nah, kita bantu sedikit. Nah, terkunci di dalam gitu, berarti sekarang pintunya sedang terbuka. Nah, ketika waktunya habis, maka si solenoid ini akan kembali keluar, maka otomatis pintunya akan kembali terkunci. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan alternatif ya, untuk dayanya. Kita bisa menggunakan adaptor kayak casan HP, kayak yang Nokia yang bulat. Nah, di sana kita bisa menggunakan adaptor yang 12 volt. Nah, di sini pada serial monitor terlihat bahwasanya ketika kita memasukin passwordnya, di sini akan tertulis password yang kita masukkan apakah itu benar atau salah. Ketika benar, akan tertulis access grid welcome. Mungkin sampai di sini dulu presentasi saya mengenai kunci pintu elektrik menggunakan password. Nah, jika ada saran dari teman-teman semuanya, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.